Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video sebelumnya kita itu sudah membahas mengenai apa itu teks legenda, kemudian apa itu ciri-ciri teks legenda, dan terakhir itu unsur intrinsik dari teks legenda. Nah, seperti yang dijanjikan sebelumnya, hari ini juga ada video baru. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih, sini saya ada sebuah contoh. Nah, kalian tahu gak sih apa atau kalian pernah gitu mendengar apa cerita mengenai kancil dan buaya atau rubah dan burung bangau atau mungkin cerita-cerita sejenisnya gitu. Oke. Dan dari contoh ini kita akan membahas mengenai mengenal teks fabel dan perbedaannya dengan teks legenda. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya di video sebelumnya. Oke, selanjutnya pun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian teks fabel. Di sini kita akan membahas apa itu teks fabel sama seperti di video sebelumnya. Tapi kalau di video sebelumnya kan kita fokusnya ke teks legenda. Nah, kalau sekarang ini kita fokusnya ke teks fabelnya. Kemudian ciri-ciri teks fabel, dan terakhir perbedaan teks fabel dan teks legenda. Nah, kenapa sih di sini tidak ada unsur intrinsiknya? Nah, kawan-kawan, di unsur intrinsik dari setiap teks seperti teks fabel, legenda, kemudian cerpen, novel, atau bahkan film itu unsur intrinsiknya tuh sama, yaitu tema, alur, latar, tokoh, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Itu sama semua. Jadi kita tidak di sini di video ini kita tidak membahas unsur intrinsik. Oke. Nah, selanjutnya apa itu teks fabel? Nah, teks fabel merupakan cerita fiksi dengan tokoh utamanya binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, cerita fiksi di sini berarti ceritanya itu tidak nyata. Jadi cerita itu emang benar-benar karangan seseorang yang menggunakan binatang sebagai tokoh utamanya dan binatang ini berperilaku sebagai manusia. Nah, berperilaku sebagai manusia ini seperti apa sih? Nah, binatang ini dapat berbicara, kawan-kawan. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks fabel. Nah, yang pertama, tokohnya sudah pasti binatang. Kemudian wataknya seperti manusia, dia dapat berbicara seperti manusia. Selanjutnya konflik diambil dari kehidupan nyata. Nah, rata-rata semua, bukan rata-rata lagi, tapi semua cerita fabel itu konfliknya itu berasal dari dunia nyata. Hanya saja ceritanya itu diganti menjadi binatang. Kemudian terakhir cerita yang dibuat atau karangan atau fiksi. Oke. Selanjutnya ada perbedaan. Nah, di sini yang warna hijau itu mengenai teks legenda dan yang warna pink ini adalah teks fabelnya. Oke, kita mulai dari yang legenda. Nah, kalau yang legenda di video sebelumnya sudah dibahas jika tokohnya itu biasanya manusia. Tetapi untuk cerita-cerita seperti Surabaya itu kan tokohnya tokohnya itu hewan ya. Nah, apakah itu masuk ke fabel atau legenda? Nah, kalau untuk cerita seperti Surabaya itu tokohnya apa sih? Itu masuk ke dalam cerita fabel yang berbentuk legenda, kawan-kawan. Oke? Jadi masuk ke dalam dua kategori tersebut. Kemudian selanjutnya dianggap benar. Nah, mengapa dianggap benar? Karena bentuk dari tempatnya itu ada. Seperti kota Surabaya kan ada. Kemudian yang terkenal itu Tangkuban Perahu itu juga ada. Seperti itu, dan yang kemarin kita di kelas sempat membahas mengenai Situ Bagendit. Nah, itu juga kan ada kan. Jadi ada unsur sejarah dan dianggap benar karena tempatnya itu memang benar-benar ada. Kemudian tokohnya itu biasanya memiliki kesaktian dan adanya hal-hal gaib dan keajaiban. Biasanya itu tokohnya itu memiliki kesaktian, bisa seperti Sangkuriang yang bisa menendang perahu kemudian menjadikannya sebagai mengubahnya gitu menjadi gunung, kemudian meminta bantuan kepada jin-jin gitu kan. Oke, selanjutnya kita ke fabel. Yang pertama ada tokohnya itu tokoh yang di dalam ceritanya itu adalah hewan, kemudian murni hasil karangan atau fiksi, dan terakhir hewan tersebut memiliki perilaku sebagai manusia.
Oke, kalau misalnya untuk persamaan mungkin sama-sama dari unsur intrinsiknya ya. Terus paling amanat juga ada kan. Seperti apa sih, pasti ya semua cerita juga ada, pasti itu kesamaannya ya, amanat itu kesamaan. Dan mungkin itu saja mungkin teks legenda dan teks fabel ini masuknya ke dalam sebuah karya sastra. Oke, mungkin itu persamaannya, perbedaannya sudah. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.